lokasi tuh ngawur semua. Ngawur semua, asal comot aja. Kami lagi punya bahasan, ya. Nggak usah ganggu-ganggu dulu, orang lagi ngobrol. Nanti teralihkan pikiranku, ya. Ayo sudahlah Pak berantem yuk Pak, mencakar-cakaran yuk Pak, berantem. Inilah lanjutan debat Ibu Uni Rifa yang semakin panas. Bahkan kalian dengar sendiri, Ibu Uni Rifa dituduhkan baper dan tidak mampu menjawab pendeta wanita ini. Akhirnya stres sendiri tidak ditanggapi. Simak keseruannya. Di sini kalian akan menyimak Ibu Uni Rifa melawan kedua pendeta lelaki dan perempuan yang tidak kalian temuin vlog manapun. Dan di sini Uni Rifa juga ditawarin untuk masuk Kristen dan dibayangi tentang semua dosanya selama hidup yang bakal pasti masuk neraka. Nah, mampukan Uni Rifa menjawab kedua tekanan pendeta ini? Assalamualaikum, perkenalkan saya bukan ustazah. Orang awam yang mulai sedikit tahu dan paham juga mampu membedakan mana yang salah dan benar di dalam diskusi mereka. Di sini kami bersikap netral sesuai akal logika kami, agar kita semua bisa berteman, dan jangan lupa ingin berteman dengan saya, tekan subscribe dulu teman-teman. Bukan Pak, itu adalah perkataan Allah, bukan kata saya, bukan berdalil. Itu memang ada dalilnya kok. Di dalam surah Al-Waqiah Allah nyatakan bahwa Al-Quran itu akan dipahami bagi mereka-mereka yang disucikan. Mereka yang memang tidak suci itu tidak akan paham dengan Al-Quran. Bukan karena mereka bodoh, bukan. Karena memang orang-orang yang tidak disucikan ini menolak untuk memahami Al-Quran. Padahal yang sangat simpel. Ketika Tuhan katakan, jangankan ya, saya rasa orang Islam yang tingkat SMA pun akan paham. Tidak ada tuh anak SMA yang membaca surat Toha itu langsung, wah, masuk neraka. Enggak ada. Tapi mereka tahu siapa Tuhannya, dia tahu. Ketika Tuhan katakan, kamu kalau berdosa, kamu akan masuk neraka. Betul. Tetapi kan kami umat Islam di sini, lahir di dunia ini, hidup di dunia ini untuk mensucikan diri kami di dunia ini, yaitu bertaubat itu tadi. Dan Tuhan kami maha pengampun. Sorry Pak, Tuhan kami itu tidak terikat kepada sesuatu. Dia harus melakukan korban drama pembunuhan dulu untuk menghapuskan dosa manusia. Nggak butuh dia seperti itu, karena dia bukan agama pagan. Agama pagan ini identik dengan pembunuhan manusia, biasanya begitu. Kalau Anda sering nonton film ini ya, dewa-dewa ya, itu ada tuh pembunuhan manusia. Itu biasanya paganisme seperti itu. Jadi Tuhan itu maha pengampun. Dan di ayat selanjutnya sudah jelas dikatakan, bagi siapa yang beriman melakukan amalan soleh, maka dia akan masuk surga. Karena sistemnya di dalam Al-Quran itu, di dalam keimanan Islam itu, kami akan dihakimi. Apa yang kami buat akan kami dapat. Tetapi Tuhan kami mampu mengampuni apa yang kami buat dan kami pertanggungjawabkan. Ketika saya berbuat dosa, saya meminta ampun kepada Tuhan. Kemudian saya mengingat dosa itu dan tidak akan mengulanginya kembali. Maka Tuhan berhak dan mengetahui apakah saya layak untuk disucikan atau tidak. Itu urusan Tuhan. Makanya saya kutipkan kepada Anda tadi bahwa kami harus berserah diri kepada Tuhan sebelum hari penghakiman datang, di mana kami tidak bisa ditolong lagi. Maka kami saat inilah, saatnya di dunia inilah masa kami untuk membersihkan diri kami, untuk membiasakan diri kami bersih. Jadi makanya kami wajib mematuhi perintah Tuhan dengan cara beribadah. Karena orang yang taat kepada Tuhan beribadah, mustahil dia menjadi orang yang doyan berbuat maksiat. Mustahil Pak. Melapor 5 kali sehari kepada Tuhan, lalu tiba-tiba dia artinya dia takut kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Pak seseorang yang takut kepada Tuhan berbuat maksiat? Manusia saja pakai CCTV aja diawasi. Anda kan saya tanya tadi, kalau Anda bekerja di kantor pakai CCTV, Anda berani nggak ngupil? Bagaimana dengan manusia yang yakin bahwa Tuhan melihat dia tidak akan berani berbuat salah. Toh pun kalau dia khilaf, maka Tuhan mudah saja mengampuni dosa itu. Makanya kami dihisab. Barang siapa yang lebih banyak amal perbuatan baiknya, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan masuk surga. Kami tidak mau takabur. Orang Islam ini nggak songong. Orang Islam ini nggak songong Pak. Udahlah banyak dosa, udahlah banyak maksiat, nggak pernah bersujud kepada Tuhan, mabuk, makan babi. Tiba-tiba dengan mengatakan aku percaya kepada Yesus Tuhan, tiba-tiba langsung berubah gitu, jadi masuk surga. Hebat kali jadi malaikat gitu.
Sementara Yesus katakan, sebagaimana kamu menghakimi di dunia, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu tiba-tiba Anda katakan bahwa Yesus menjamin keselamatan. Sementara di Lukas Yesus katakan, cobalah kamu masuk ke pintu sempit itu, tidak ada yang selamat. Bahkan yang duduk semeja dengan dia dan makan, duduk semeja dengan dia dan yang belajar, yang diajarinya digorong-gorong. Itu ayat Anda loh. Anda blunder, Pak. Blunder Anda. Orang Islam itu tidak seperti Anda pemikirannya. Kami umat Islam kenal Tuhan kami. Tuhan kami mampu mengampuni tanpa harus bunuh diri. Itu yang harus Anda pahami. Saya bacakan bagaimana Tuhannya orang Kristen di 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Allah Kristen adalah Allah yang tidak bisa dilihat, tidak kelihatan. Lalu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri dengan memakai rupa manusia. Dan Yesus itulah adalah gambaran yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya Allah menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham di Kejadian 18, juga kepada Salomo, juga kepada Adam, dan juga kepada Musa, dan kepada Daniel, kepada Ishak, Abednego, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah bisa menyatakan diri dengan berbagai apapun. Dia bisa menyatakan diri dalam rupa api, suara, atau tangan yang menulis di depan Raja Belshazzar di zaman Daniel, atau di dalam rupa manusia. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah salah satu di mana dikatakan di Yohanes 1 ayat 18, yang mana dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak manusia di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan. Artinya dialah sendiri yang bisa menyatakan itu sehingga terlihat. Maka setiap firman yang ada di perjanjian lama, ataupun yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama, itu adalah sang firman Allah itu. Nah, Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia yang menetap di bumi. Maka itulah sebabnya dia datang melalui kelahiran. Beda dengan yang menampakkan diri kepada Abraham. Karena dia menampakkan diri begitu saja dan tidak menetap di bumi. Jadi terbalik. Kalau Islam, Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang berbentuk, tetapi sekarang ini tidak bisa dilihat karena pura-pura atau malu-malu untuk menyatakan dirinya supaya terlihat. Tetapi Anda akan melihat nanti di akhirat. Berarti Allahmu yang berbentuk. Itulah yang pagan. Sedangkan Kristen sebaliknya. Allah yang sesungguhnya tidak bisa kelihatan. Dan sekarang itu Yesus datang itu adalah gambaran dari Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia supaya bisa dilihat manusia. Tetapi Allah yang sesungguhnya tidak dilihat. Jadi yang mana yang sebenarnya merupakan pagan? It is the same word. In fact, it's not only the same word. It all comes from the word al, which means powerful. And therefore, there are many names for God in the Quran. You'll find not only Allah, but you'll find Ilah. I'll explain the difference in a moment. You'll find Rahman, let's say in Surah 19, just like in Tanakh. The same shoresh, the same root, which could mean the true God or a false God. So, of course, it's the same God. And I just say it, Christians who say that Muslims do not worship.
Kami tidak teruskan perkataannya, tapi kalian bisa baca sendiri di layar kaca kalian bahwa orang-orang Kristen yang sering menuduh bahwa Tuhan umat Islam dan Kristen itu berbeda. Sementara pemilik kitab Taurat saja berkata sama. Jadi ada kebohongan di sini. Kami sudah menilai siapa yang salah di sini. Sekarang giliran kalian. Henok pada waktu dia diangkat ke langit, itu pada saat umur sudah ratusan tahun. Jadi berapa banyak anak cucunya? Kalau seseorang mati, tentu saja dia ada kuburannya. Nah, pada saat Henok diangkat, dan orang-orang menyadari, baik istrinya, anaknya, cucu, buyutnya, dan lain sebagainya, termasuk kepada Nuh, mereka mempercayai bahwa Henok tidak ada lagi karena dia diangkat ke langit. Artinya, dia diketahui oleh orang-orang di situ. Nah, sedangkan yang diserupakan dengan Isa, siapa yang melihat, yang menyadari bahwa orang itu hilang? Sekarang namanya pun Anda nggak bisa sebut, siapa yang diserupakan itu? Apalagi mau bertanya kepada keluarganya. Ya jelas nggak bisa, karena tidak ada keluarga yang merasa kehilangan seseorang yang diangkat ke langit. Jadi artinya itu adalah tokoh fiktif. Sedangkan Henok bukan tokoh fiktif, karena ada orang-orang yang merasa kehilangan. Karena namanya jelas, keluarganya jelas, dan silsilahnya jelas. Anda baca di dalam tafsiran Al-Isra, dikatakan bahwa Muhammad sedang tidur di Masjid Al-Haram. Dan ternyata ada 3 orang yang datang memilih salah satu dari orang yang tidur itu. Dan akhirnya dia memilih Muhammad. Jadi berarti orang yang tidur di Masjid Al-Haram itu bukan hanya Muhammad. Jadi tentu saja kalau ada yang diangkat atau hilang, ya berarti akan ada orang yang komplain. Ya. Jadi artinya ada sebuah kejadian yang mana itu terbukti dia pergi. Jadi bagaimana itu Anda bisa menjawab? Sedangkan pada saat Isra Mi'raj juga itu dikatakan dia sholat di Masjid Al-Aqsa. Dan pada saat Isra Mi'raj Masjid Al-Aqsa belum ada. Masjid Al-Aqsa baru ada tahun sekitar 700-an. Lah itu Muhammad sudah nggak ada. Jadi bagaimana Anda bisa katakan itu fakta? Ya. Jadi konsekuensi daripada Isra Mi'raj itu udah jelas konsekuensinya paganisme. Kalau Anda menganggap itu kebenaran, itu paganisme. Ya. Tenang Mbak, ya. Sekarang Anda tahu kan Kiamah 22-23 bahwa Anda nanti akan memandang Allahmu di akhirat. Kalau Anda bisa memandang Allahmu, berarti Allah itu berbentuk. Karena Anda baru bisa melihat kalau itu ada bentuknya. Lah kalau itu berbentuk, artinya itu ciptaan. Bagaimana Anda bisa berkatakan bahwa yang berbentuk itu bukan ciptaan? Berbentuk itu jelas menempati ruang. Ya. Dan juga tergantung dimensi waktu. Karena detik berikutnya Anda melihat, dia udah bergerak. Nah, itulah yang dikatakan paganisme. Jadi artinya ayat-ayat Qur'anmu sendiri yang mengatakan paganisme. Apalagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu paganisme itu bukan karena soal diangkatnya, tetapi adalah perjalanan waktu untuk menemui sang Allah itu, membuktikan bahwa Allah itu terikat ruang dan waktu. Maka itu saya katakan itu ciptaan, paganisme. Siapa yang menyaksikan Henok naik ke langit, Pak? Jangan-jangan dia lagi mancing di danau, tiba-tiba dimakan buaya. Makanya dia hilang begitu saja. Makanya ya kita kan nggak tahu. Bapak kan nggak pernah lihat Henok naik ke langit kan? Lagi pula tidak ada yang menyaksikan Henok naik ke langit. Atau jangan-jangan dia mungkin lagi main-main di tepi goa, terus diterkam sama beruang, dimakan, dicabik-cabik dalam goa gitu kan? Kan nggak ada yang melihat bagaimana proses kenaikan Henok. Siapa yang menyaksikan Henok naik ke langit? Tidak ada. Apa bedanya dengan Muhammad? Hah?
Kalau Bapak bilang kan dia hilang, ada silsilah keluarganya. Lah hilang ini kan bisa Pak, masuk ke dalam parit, masuk ke dalam danau, tenggelam, dicabik-cabik hewan buas. Kalau masalah hilang aja Pak, bisa aja Pak. Banyak Pak orang-orang keluarganya yang hilang gitu saja Pak. Tiba-tiba udah ninggal aja kan. Dari mana Anda tahu kalau Henok itu naik ke langit? Anda meyakini bahwa Allah itu pembalas, sedangkan Anda mau menolak Taha 74. Ya wele-wele, Anda ini gimana sih? Siapa bilang Allah itu membutuhkan darah manusia? Di dalam kekristenan gak ada ayatnya Allah membutuhkan darah manusia. Darah manusia itu adalah simbol daripada nyawa. Dan karena Allah pernah berjanji bahwa keturunan perempuan itu akan mengalahkan iblis dan sebagai konsekuensinya tumitnya itu berdarah, maka itu disimbolkanlah sebagai binatang yang dipotong, dicurahkan darahnya sebagai pengingat, simbol supaya orang itu melihat bahwa nanti juru selamat itu akan dipotong seperti itu, akan dikucurkan darahnya untuk menebus darah-darah yang dikatakan itu adalah nyawa. Itu maksudnya, bukan Allah membutuhkan darah. Untuk apa darah? Dan lagi sekarang gini, Yesus dikutuk, itu artinya dia menembus kutuk-kutuk yang dibebankan kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan saya nggak ngerti akal Anda di mana bisa katakan apa hubungannya Henok dengan paganisme. Karena kami tidak menyembah Henok. Aduh. Kasih analogi aja kepada Anda masalah melihat Tuhan itu ya. Begini, seorang bayi itu hidup di dalam rahim ibunya. Bayi itu hidup, dia bernafas di dalam rahim ibunya. Tapi dia tidak mampu menatap wajah ibunya Pak. Bukan karena ibunya yang salah, tapi bayi itu belum mendapat kemampuan untuk melihat wajah ibunya. Tetapi ibunya mampu memberi bayi itu makan dengan cara apa? Dia sembari makan, maka dia tetap memberikan anaknya makan. Jadi tidak salah ketika seorang ibu itu tidak salah seorang bayi itu ketika dia tidak mampu menatap ibunya karena dia tidak diberi kemampuan untuk menatap ibunya. Ketika dia sudah lahir ke dunia, dia diberi kemampuan panca indera yang sehat dan dia mampu untuk menatap dengan mata kepalanya ibunya, maka dia sudah bisa melihat ibunya. Jadi jangan katakan ketika mata Anda sekarang yang ada di dunia ini tidak mampu melihat Tuhan, Anda katakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan mampu menjadikan mata manusia itu melihat Tuhan itu sendiri. Itu kehendak Tuhan, kapan waktunya itu hak Tuhan. Tetapi jangankan di kitab saya Pak, di kitab Anda sudah dikatakan Yesus, Dia yang mengutus aku, belum pernah engkau dengar suaranya dan belum pernah engkau lihat wajahnya. Bukan kitab saya yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Di dalam kitab Ulangan kalau tidak salah dinyatakan bahwa tidak ada yang mampu melihat wajah Tuhan itu. Apa maksudnya? Tidak punya kemampuan Pak, kita ini belum memiliki kemampuan. Tetapi apakah Tuhan mampu menjadikan mata kita ini suatu saat melihat Dia? Atau apakah Dia mampu suatu saat menjadikan dirinya mampu untuk ditatap? Ya mampu Dia melakukan itu. Masalahnya sekarang Anda belum punya kemampuan. Sama seperti bayi yang di dalam rahim. Bayi di dalam rahim tidak mampu melihat wajah ibunya, tetapi ibunya itu ada dan mampu menjaga bayi itu di dalam rahim ibunya. Karena bayi itu belum punya kemampuan untuk menatap wajah ibunya, tetapi setelah dia dilahirkan, dia diberi kemampuan untuk menatap, maka dia mampu melihat wajah ibunya. Begitu dulu Anda belum pernah ya. Anda dulu waktu zaman nenek moyang Anda, kita dulu tidak ada yang punya kemampuan berbicara pakai telepon. Tetapi akhirnya ditemukanlah telepon seluler ini, akhirnya kita bisa bertelepon ria seperti ini. Lalu apakah mustahil menurut Anda Tuhan akan membuat mata orang-orang yang dipilihnya, yang sudah disucikan, yang tidak berdosa dan layak menatap wajahnya, dimampukan untuk menatap Dia? Nggak mustahil bagi Tuhan. Kadang saya dari awal tuh lebih baik saya berantem sama anak kecil rebutan permen daripada berdialog dengan Anda. Saya angkat tangan, bener.
Saya udah bilang dari kemarin di WA ini dengan siapapun, saya mendingan berantem sama mak-mak janda atau mak-mak pasar, rebutan masalah apa kayak gitu, masalah apalah bisa saya rebutin sama mak-mak pasar, cakar-cakaran. Saya lebih baik bertarung dengan mak-mak cakaran ya, mak-mak di pasar gitu sambil cakaran gitu, atau dengan anak kecil lah rebutan permen daripada dialog dengan Anda. Anda nggak paham, logika Anda itu aneh. Standar Anda itu tidak dipenuhi oleh kitab Anda. Masalah Isra Mi'raj Anda bilang itu tadi pagan, sementara Henok naik ke langit tidak ada yang melihat. Itu bukan pagan menurut Anda. Sementara Anda sendirilah yang mengimani bahwa Tuhan itu butuh darah manusia, butuh pengorbanan manusia. Itu bukan paganisme lah. Selalu Anda bilang setiap manusia yang orang Islam ini masuk neraka gara-gara membawa dosa. Sementara Anda tidak paham, tidak semua umat Islam itu yang mati membawa dosa. Karena Tuhan kami Maha Pengampun, tidak butuh bunuh diri untuk mengampuni dosa. Anda kutip Al-Quran, Anda tidak paham. Sementara ayat Anda sendiri, Anda juga gagal paham. Tidak ada ayatnya. Kalau orang Kristen begitu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia berubah jadi malaikat. Gak ada ayatnya. Anda lihatlah seperti Maria Magdalena. Dia berusaha meninggalkan dosa-dosa lamanya sebagai pelacur. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang setelah dia menerima Tuhan Yesus? Apakah dia tidak akan berbuat dosa lagi? Ya bisa. Kalau dia memandang bahwa Yesus sebagai Tuhan itu hanya sebagai alat supaya masuk surga, ya sama aja dia dengan menipu Allah. Allah itu nggak bisa ditipu. Jadi kalau dia memandang keselamatan yang diterima itu sebagai milik yang berharga untuk dia imani dan dia harus pegang, tentu dia nggak akan sembarangan berbuat dosa dong. Tapi kalau jatuh ke dalam dosa, bisa terjadi. Tapi pada saat jatuh, kemudian dia bertobat dan bangkit lagi, maka diperhitungkan itu sebagai pertobatan. Tetapi kalau dia sengaja berbuat dosa, itu adalah berarti dia sengaja melanggar imannya sendiri, karena dia tidak mengisi keselamatan yang diterima dari Tuhan itu dengan hati yang gentar dan takut, melainkan dia sepelekan salib Kristus ini yang menebus dirinya. Dan itu artinya dia ada kemungkinan besar tidak lagi beriman kepada Yesus sebagai Tuhan itu. Ya, saya tidak bisa menghakimi ya, karena itu adalah hati dia, iman dia yang paling dalam. Karena Tuhanlah yang akan tahu. Jadi kalau Anda pikir bahwa seorang seenaknya membunuh dan sebagainya, Anda tahu Allah itu pembalas. Artinya kalau Allah ditipu dengan imannya itu, Allah akan membalaskan. Jadi berarti itu imannya salah. Benar sekali, memang tidak hanya ayat Toha, tetapi ayat Toha itulah yang tidak membuka celah bahwa artinya semua orang berdosa itu akan masuk neraka. Dan ini mirip dengan ayat Lukas yang ada sebut tadi. Jadi artinya semua orang berdosa itu pasti masuk neraka. Nggak ada ampun itu. Tuhan tidak membuka celah untuk itu. Itulah sebabnya karena Tuhan tahu tidak ada lagi orang yang bisa selamat masuk surga, maka Tuhan yang harus menolong. Yaitu hukuman tetap berjalan, tetapi Yesus itulah yang juru selamat. Bukan juru selamat seperti halnya menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan itu. Ini Yesus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk neraka. Dan tidak ada manusia satupun yang bisa menyelamatkan orang-orang lain masuk neraka kecuali Allah sendiri. Maka itulah Allah datang dengan menyatakan diri di dalam rupa manusia. Karena hanya Allah itu sendirilah yang bisa menyelamatkan orang-orang dari api neraka, bukan keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya bahwa tidak ada satupun juru selamat kecuali Allah. Karena yang dimaksud adalah juru selamat ini bukan juru selamat dunia, tapi juru selamat untuk menyelamatkan Anda semua dari api neraka. Tapi syaratnya cuma satu, yaitu Anda harus memenuhi kehendak Bapa di Yohanes 6:40, yaitu bahwa Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sehingga Yesus membangkitkan Anda pada akhir zaman dan melepaskan Anda, menyelamatkan Anda dari api neraka.
Aduh, lagi-lagi saya seperti seolah-olah ngajarin anak TK, Pak. Tuhan itu katakan, barang siapa yang berdosa, dia akan masuk neraka. Masalahnya, Pak, tidak semua orang Islam itu, Pak, mati membawa dosa, Pak. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Aduh, tidak ada yang menolak satu ayat pun di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun manusia umat Islam yang mengatakan dirinya Islam menolak ayat di dalam Al-Quran. Tapi kami semua paham, Pak. Ya Allah, Pak, ya berantem aja kita, yuk, Pak, yuk. Pak, Bapak cari tempat ya kita berantem. Yuk, kita main cakar-cakaran boleh, Pak? Nggak ada ampun. Aduh, itulah yang bedanya, Pak. Bapak tidak mengenal, Pak, Tuhan. Bapak tidak kenal sifat Tuhan itu. Bapak tidak mengimani bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Menurut Bapak, Tuhan itu tidak berkuasa karena dia harus mengampuni dosa dengan cara membunuh diri. Aduh, Pak, beda, Pak, kita, Pak. Saya mengimani Tuhan itu Maha Kuasa, Pak. Dia mampu mengampuni dosa tanpa harus bunuh diri, Pak. Beda, Pak. Bapak kan Tuhan Bapak manusia, tidak berkuasa, Pak. Beda lah, Pak, kita, Pak. Ayo, Pak, kita cakar-cakaran aja, yuk. Atau kita gimana nih, Pak? Bapak berantem sama saya aja, yuk, Pak. Yuk. Kami menolak bukan artinya kami tidak paham. Justru kami ini menolak karena kami udah paham apa itu ayatnya, apa itu Quran. Makanya kan di dalam perdebatan kami jelaskan apa alasan kami penolakan. Tetapi topiknya adalah soal dosa. Justru Toha 74 itulah yang saya bilang tidak memberikan celah untuk Anda bisa lolos. Kalau Anda menggunakan ayat-ayat lain, itu sama aja Anda memaksa Allah mengampuni dosa Anda. Ya, sehingga Allah melupakan ayat Toha itu untuk memasukkan Anda ke neraka. Jadi gini aja, bayangkan kalau Anda sekarang ada di sorga, maka ayat Toha 74 ini nggak akan bisa dihapus sampai sepanjang zaman. Karena Toha 74 ini akan berkata-kata terus, yaitu bahwa siapapun yang berdosa di hadapan Sang Khalik, dia akan masuk neraka. Lah kok Anda di sorga? Ya nggak bisa. Apakah Allah mau menjilat lidahnya? Ya nggak bisa. Berarti Anda harus ke neraka. Nggak ada ampun dengan ayat itu. Jangan Anda mengajarin orang untuk supaya mengubah ayat Quran. Ayat itu udah jelas kok. Sesungguhnya ada berapa kali coba di ayat itu? Nggak ada celah kok. Anda nggak ada ampun, makanya Anda butuh Yesus, kecuali Anda mau nekat membawa dosa Anda sendiri ke akhirat. Aduh, Pak, jelas-jelas Yesus katakan di dalam surat Lukas, tidak ada yang selamat di antara kalian, bahkan yang diajarkannya digorong-gorong maupun yang makan semeja dengan dia. Bahkan dia katakan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Umat Islam seperti itu, Pak. Kami dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga kalau kami mau. Tinggal kami pilih sekarang. Kalau kami mau masuk surga, ya lepaskanlah dosa-dosa itu di dunia dulu. Caranya apa? Bertaubat, karena Tuhan kami Maha Pengampun. Tapi Tuhan kami tahu, Pak, mana yang tobatnya benar-benar, mana tobatnya yang bohong-bohongan. Tuhan kami itu mengetahui, Pak, nggak kayak Tuhan Bapa. Ketika dia berfirman, segala pohon yang buahnya berbiji akan menjadi makanan manusia, ternyata belum ada satupun manusia yang makan pohon, Pak. Tuhan kami mengetahui, Pak, ketika dia katakan bahwa dia akan menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka itu yang akan terjadi, Pak. Beda, Pak. Tuhan Bapa mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang menyebabkan Adam itu tahu bahwa dia itu sudah punya kelamin, atau dia tahu malu tuh dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang, gitu, Pak, kata Tuhan Bapak. Jadi jangan samakanlah Tuhan kita, Pak. Tuhan Bapak itu manusia. Dia 81 kali mengatakan dirinya manusia, dia tidak berkuasa, dia tidak tahu hari kiamat. Buktinya dia tidak berkuasa di dunia. Dia mati di tangan orang Romawi. Kemudian di akhirat pun, di surga pun dia tidak berkuasa. Masalah perkara duduk di siapa kanan di kiri aja dia nggak berkuasa. Kata dia tuh kuasanya Bapa. Lalu dia kan katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Tuhan Bapak tak berkuasa. Jadi Bapak, apa yang Bapak sembah itu tidak berkuasa. Beda, Pak. Tuhan kami berkuasa, Pak.
Dia mampu, Pak, menghapus dosa sebuih apapun dosa manusia. Kalau manusia itu bertobat, udahlah banyak dosa, mau mati nggak tobat, dia masuk neraka lah, Pak. Bawalah dosa itu ke hadapan Tuhan. Tapi beda, Pak, sama kami orang Islam, Pak. Orang Islam itu diperintahkan untuk bertaubat karena itu yang diajarkan Adam pertama kali, Pak. Ketika Adam salah memakan buah khuldi, Pak, yang dia lakukan pertama kali apa, Pak? Fatalaqa Adamu bi rabbihi bi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam bertaubat kepada Allah, lalu Allah ampuni dosanya karena Allah itu maha penerima taubat. Aduh, jadi situ kami sudah kenal siapa Tuhan kami. Tuhan kami penerima taubat. Dan kami diajarkan oleh nenek moyang kami yang pertama kali itu Adam bertaubat. Beda sama kalian. Kalian itu meyakini dengan meminum darah Yesus dan memakan daging Yesus kalian selamat. Aduh, apalagi itu kayak gitu. Itulah yang disebut dengan paganisme. Anda bilang agama Islam paganisme. Anda kaitkan dengan Isra Mi'raj. Henok siapa naik ke atas langit aja Anda nggak tahu siapa saksinya. Ayo sudahlah Pak berantem yuk Pak. Mencakar-cakaran yuk Pak, berantem. Moralmu aja nggak matching gitu loh. Belum apa-apa udah merasa di atas angin gitu loh. Udah belum apa-apa ngerasa di atas angin, udah salah, ngawur semua, diketawain orang Kristen. Kamu nyalain orang Kristen, tahu nggak? Udah ngawur, belum apa-apa udah merasa naik daun, udah langsung gayanya petantang-petenteng Mbak Putri Ratu gitu loh. Otak nih main nih, jangan kayak gitu. Belum apa-apa mentalmu aja udah kelihatan model apa. Mental apaan tuh? Udahlah, aku udah naik sabuk. Aku nggak mau ngelayani orang yang sabuknya di bawah aku. Udah ya, aku nggak mau ngelawan kamu ya. Kamu cari lawan debat lainnya ya. Udah, nggak usah lawan aku. Udah, yang lain aja ya, yang lain. Udah, kamu hebat. Aku ngalah. Ya, kamu hebat ya. Yang lain deh. Yang lebih hebat dari aku kamu cari. Karena kamu hebat dari aku ya. Aku ngalah ya sama kamu ya. Ya, kamu hebat. Memang sabuk kamu di bawah apa? Memang kamu siapa gitu loh? Sabuk apaan? Sabuk apa? Sabuk kaki gitu. Jawab aja, mana berhala? Kok bisa-bisanya ente bilang berhala itu menuhankan manusia? Berhala mana? Berhala itu yang benda mati. Bagaimana? Mana dalilnya yang berhala itu menyembah manusia? Tunjukin dong sabuk lu kalau tinggi. Ya ampun. Udah sok gaya banget anak ini nih, udah belagu banget. Sok sombong banget ya. Merasa kayak ini ya. Kayak orang dapet apa gitu langsung naik Mbak Putri Raja gitu ya si Rifa ini ya. Aduh, mentalmu nggak siap deh. Nggak siap mentalmu. Nggak siap kayak gitu. Sekarang jawab aja. Rendah hati aja. Jawab yang benar. Tunjukkan kepintaranmu. Jangan sok-sokan petantang-petenteng. Oke. Bagaimana mana ayatnya berhala itu menuhankan manusia? Mana berhala menuhankan manusia? Sekarang tunjukkan di perdukunan ada nggak berhala menyembah manusia? Di perdukunan itu ada puasa Senin Kamis. Di perdukunan itu ada hadap kiri hadap kanan. Di perdukunan itu ada mandi cuci kaki cuci tangan. Di perdukunan itu ada mantra-mantra yang dibaca, bagai itu ayat-ayat yang dibaca gitu loh. Emang itu nggak cocok dengan ini kamu punya ritual? Cocok semua, ada di situ semua. Oke, ada semua di situ. Oke. Enggak, kamu pintar dari aku beneran. Nah, aku nggak mampu lawan kamu ya. Aku ngalah ya. Kamu hebat. Kamu luar biasa hebatnya ya. Jadi aku nggak ngelawan kamu. Kamu cari lawan yang lain. Aku juga mau cari lawan yang lain ya. Kamu lebih di atas aku lah. Di atas aku kamu segala-galanya ya. Aku ngalah. Aku angkat tangan sama kamu. Belum apa-apa udah nyungsep. Aduh, ya udah nyungsep ya, nggak bisa ya. Nyungsep oke, nyungsep deh. Kalau Henok diangkat ke langit, itu pertama ditulis oleh Tuhan sendiri kepada Musa, dan itu sudah dipercaya sebagai Taurat lisan di keluarganya sendiri. Kalau itu dimakan harimau atau penyebab lain, tentu itu akan ditulis berbeda. Tapi jelas ayatnya mengatakan bahwa dia tidak ada lagi, artinya dia memang diangkat. Dan tentu saja keluarganya menyadari, artinya menerima bahwa itu terjadi pengangkatan. Jadi ada orang-orang lain yang mengkonfirmasi, membuktikan, dan dalam hal ini Allah yang mengkonfirmasi. Nah, sedangkan kalau Isra Mi'raj itu tidak ada laporan ataupun kisah tentang kehilangan Muhammad dari orang-orang yang tidur bersamanya di Masjid Al-Haram.
Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan itu masuk akal? Karena Masjid Al-Aqsa juga belum ada saat itu. Jadi banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Jadi poinnya sebenarnya adalah bukan soal kenaikannya, tetapi Misra Mi'raj itu adalah penglihatan atau mimpi yang terjadi semalam. Dan maka itulah yang bisa menjelaskan mengapa dia itu adalah mengunjungi Al-Aqsa. Artinya Al-Aqsa yang akan datang. Nah, kalau Anda menganggap itu sebagai kebenaran, ya berarti itu paganisme seperti saya jelaskan di atas. Tuhan menulis sendiri, Pak, kisah Henok ini, Pak. Maksudnya Tuhan ngambil pena terus ditulis begitu di kitab gitu. Pak, gimana Pak prosedurnya Pak? Caranya gimana Pak kalau Anda itu tahu kalau Tuhan yang menulis Pak? Pak, jadi kitab-kitab itu semua Tuhan yang nulis Pak. Pak, ayo Pak berantem kita yuk Pak, yuk kita berantem Pak. Kita mau di mana kita Pak? Ayo kita berantem. Jadi Tuhan yang menulis ya Pak ya? Oke. Sekarang gini aja Rifa, aku mau tanya Rifa, apakah kamu yakin ketika kamu setelah kamu meninggal kamu masuk surga? Nah, apakah kamu yakin? Nah, sekarang itu aku tanya, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Gitu loh. Jawab ya. Udah, jangan lawan saya takut sama kamu beneran. Kamu hebat, kamu kuat. Iya, kamu hebat pokoknya. Aku takut sama kamu. Yang lain aja. Aku yang fakir ilmu, aku yang bodoh ini mau melawan orang. Aku mau mencari ilmu. Jadi aku mau bertanya kepada orang-orang yang sekira aku mungkin bisa berbagi ilmu dengannya gitu. Kalau kamu ketinggian ilmunya, aku nggak nyampe otak aku sama kamu. Kamu hebat. Kamu luar biasa, hebat kamu itu, benar. Udah cantik, muda, hebat, baik lagi. Kalau ngomong lembut lagi kamu itu. Aduh, tahu apa itu sih ini? Tahu apa Rifa tentang Henok, tentang Elia? Cuma nyatut-nyatut aja dia tuh, Dek. Cuma nyatut-nyatut cerita aja dia. Alah, mental ngambek. Katanya pinter debat, tapi mentalnya ngambek, mentalnya baperan. Aduh, baper. Nggak ada yang kamu bisa jawab dari saya. Semua ayat yang kamu kasih tuh ngawur semua, asal comot aja. Ada yang bilang kalau saya ini pintar debat kok. Saya di sini penuntut ilmu, saya mencari ilmu di sini. Saya ingin bertanya tentang bagaimana pemahaman orang lain tentang keyakinannya. Itu aja. Saya bukan pernah nggak saya ngeklaim kalau saya ini pintar debat? Ada. Saya bilang, oh saya ini pintar debat loh. Ada nggak? Saya tuh nggak punya ilmu. Saya di sini mau belajar. Tapi saya ngalah, saya angkat tangan sama kamu. Iya beneran, saya jujur, saya angkat tangan sama kamu bener. Saya mau bertanya kepada orang-orang lain deh, ya. Jadi kalau mau dialog sama yang lain aja dulu, gitu. Ngapain saya ngambek-ngambek? Enggak, saya udah keseringan debat sama kamu tante, udah keseringan. Jadi ya pengen cari suasana lain lah gitu. Saya pengen ketemu dengan yang lain. Masa sama kamu terus? Kamu debat dulu lah sama siapa kayak gitu, sama siapa aja terserah lah mau sama siapa. Tapi jangan aku dulu. Aku mau lagi selesaikan tuh sama si Pak Engkus itu. Ya, aku mau tuntasin, mau cerita dulu sama Pak Engkus. Kami lagi punya bahasan. Ya, nggak usah ganggu-ganggu dulu, orang lagi ngobrol. Nanti teralihkan pikiranku, ya. Henok diangkat ke langit, terus Anda bilang paganisme. Saya nggak ngerti maksud Anda gimana. Karena kami tidak menyembah Henok. Gimana sih? Itu logika loh yang bicara. Ya kalau Anda memang tidak mau berdialog, ya berarti logika Anda memang nggak nyampe untuk berdialog dengan saya. Apalagi Anda nambah-nambahin lagi ayat. Anda menganalogikan dengan bayi di dalam kandungan. Bayi di dalam kandungan itu bukan tidak atau belum punya kemampuan melihat, tetapi karena memang dia itu matanya tertutup sehingga tidak bisa melihat. Tapi begitu dia keluar, matanya bisa melihat. Kenapa? Karena matanya terbuka. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa melihat Allah sekarang ini bukan karena Anda tidak diberi kemampuan. Nggak ada ayat yang bilang begitu. Ayatnya yang ada adalah di Kiamat 22-23 bahwa nanti Anda akan memandang Allahmu pada saat Anda sampai ke akhirat. Dan hadisnya pun mengatakan bahwa Anda akan bebas memandang Allahmu dengan sepuas hati, dengan gembira ria,
pada saat Anda di akhirat seperti Anda memandang bulan. Ya berarti kan ini artinya Anda memandang sebuah bentuk. Anda bisa nggak melihat sebuah bentuk? Anda bisa lihat angin nggak? Kan nggak bisa. Jadi artinya Allahmu berbentuk. Allahmu berbentuk artinya Allahmu menempati ruang dan waktu. Lah itu pagan. Makanya saya bilang berbanding terbalik antara Islam dan Kristen. Kristen Allah yang sesungguhnya itu tidak bisa dilihat, tetapi menyatakan diri untuk bisa dilihat. Kalau Islam, Allah yang sesungguhnya bisa dilihat, tetapi tidak mau memperlihatkan diri. Akan beda. Jadi sekarang kalau bicara Isra Mi'raj lagi, Anda ngerti nggak yang dimaksud paganisme itu? Artinya Allah itu menempati ruang dan waktu yang berbentuk. Itulah yang disebut paganisme, karena yang seperti itu pasti ciptaan, bukan pencipta. Kalau pencipta itu memenuhi ruang dan waktu sehingga dia tidak terikat ruang dan waktu. Ya, jadi di dalam dialog ini kan Anda nggak bisa keluar daripada tahap 74. Tidak ada celah di situ. Ya, Anda sebenarnya membutuhkan pertolongan. Karena Anda tidak mungkin bisa membawa dosa Anda ke akhirat dan berhadapan dengan Sang Khalik. Anda pasti masuk neraka. Kalau Anda cuman, ya nanti Allah mengampuni dan Maha Pengampun. Betul, Dia Maha Pengampun. Ya, tetapi syaratnya Anda ini bukan bicara soal pengampunan. Ini bicara Anda dalam keadaan berdosa itu pasti masuk neraka. Masalah Anda diampuni oleh Allah, itu adalah hak daripada Allah. Bukan Anda yang menentukan. Enak aja. Emang Allah itu kacungmu sehingga kamu atur-atur supaya bisa mengampuni dosa. Dosa melekat ya melekat, nggak bisa dilepaskan dengan perbuatan. Jadi Anda tidak akan tenang hidup di sorga. Nggak mungkin Anda bisa ke sorga. Anda pasti dikeluarkan dari sana karena Anda akan dipertentangkan, dihadapkan dengan ucapan janji Allah itu di Toha 74 bahwa setiap orang, barang siapa yang datang ke hadapan Sang Khalik dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam, dan itu tempat Anda di sana. Makanya Anda butuh pertolongan. Makanya Anda butuh supaya dosa Anda ditanggung oleh seseorang yang menawarkan diri kepada Anda. Jangan nekat. Saya itu bukan mengatakan Henokh diangkat ke langit bahwa itu artinya paganisme. Kan Anda yang bilang tadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj adalah itu proses paganisme. Anda yang bilang kok. Sementara di kitab Anda sendiri ada manusia yang diangkat ke langit tanpa ada yang melihatnya juga. Loh, saya itu membalikan klaim Anda yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah agama paganisme. Begitu kan kata Anda? Hah? Itu loh, saya mengembalikan kepada Anda. Sementara di kitab Anda ada manusia yang juga diangkat ke langit. Itu maksud saya, Pak berantem yuk, Pak. Pak, kapan Pak Tuhan menuliskan dengan tangannya sendiri, Pak, kitab, Pak? Masalah Henokh itu Tuhan yang menuliskan, katanya Bapak bilang tadi Tuhan yang menuliskan di dalam kitab gitu. Gimana caranya, Pak? Tuhan turun terus beli pena gitu atau bikin pena atau gimana, Pak? Coba jelasin dulu, Pak, sama saya, Pak, gimana proses penulisan kitab oleh tangan Tuhan, Pak? Itu kan ngawur kan? Bukan semua orang menyebut aku Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Itu konteksnya apa dulu? Itu bicara tentang nabi palsu. Itu kan dari sini aja ngawur semua. Gorong-gorong. Lukas mengatakan gak ada yang selamat. Konteksnya lihat dulu. Ngawur aja ngawur. Anda katakan tidak ada orang Islam mati membawa dosanya. Mana ayatnya? Anda jangan bermimpi. Jadi Anda pikir selama Anda di dunia ini Anda tidak memproduksi dosa? Hah? Anda salah ngomong aja udah dosa. Anda lupa Toha 74 itu gak ada celah. Dan sekarang Anda nekat mau mempertanggungjawabkan dosa Anda ke akhirat sendirian. Gila itu namanya. Artinya Anda sudah siap masuk neraka, itu namanya. Anda gak takut? Aduh, katanya Anda ini mau bicara itu logis. Kedua, pakai ayat.
Nah, nggak usah nama-namain ayat. Ayatnya yang ngomong begitu, ya begitu. Nggak ada orang muslim meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Itu cuma menghibur diri. Anda salah paham kalau dikatakan Yesus itu bunuh diri. Yang membunuh Yesus itu adalah bangsa Yahudi, seperti yang Anda sebut di Anisa 157, dan itu jelas tercatat baik di dalam Quran maupun di dalam Injil. Ya, saya coba Anda baca lagi Toha 74, Anda perhatikan, itu adalah suatu komitmen daripada Allah itu sendiri. Allah itu betul Maha Pengampun, tapi tidak ada satupun yang memastikan bahwa Anda akan mati dalam keadaan tidak berdosa. Jangankan Anda, Muhammad pun minta ampun 70 kali sehari supaya dia diampuni dosanya tiap hari loh. Jadi setahun itu udah ribuan kali dia minta ampun. Nabinya aja nggak yakin masuk neraka, masuk surga. Kok Anda yakin masuk surga? Gimana ini? Ya tentu aja yang menilai kamu pintar debat ya orang kamu sendiri yang pemahamannya sama dengan dirimu. Kalau kamu datang masuk di kandang kami, di tempat kami bilang pintar debat, diketawain. Orang Kristen mana ada yang lihat kamu sebagai pendebat, pintar debat? Bagaimana orang ayatnya juga ngaco-ngaco melulu. Ini kakakku di sini pendeta ketawain kamu sampai tergelak-gelak gitu loh. Ngawur, merasa wah penginjil Markus ya, kamu kan tulis di itu kan kamu penginjil, mau menginjili. Wah gile lo, mantap. Emang lo kira menginjil itu apa? Ya ilah, yang kamu sebarkan itu apa? Kamu bukan menginjil. Menginjil itu arti injil aja kamu pasti nggak tahu. Gayanya mau sekalian aja jadi tulis di situ evangelis Rifa gitu, biar ikut-ikut gitu loh. Iya kan? Merasa diri di atas angin, merasa pintar, paling pintar dari orang-orang yang pernah belajar Alkitab puluhan tahun gitu loh. Merasa paling pintar hanya dengan comot ayat gitu loh. Kamu buat ajaran sendiri, ini namanya buat ajaran sendiri, oke? Kamu cari ini aja, cari komunitas dengan sama dengan kamu buat ajaran sendiri, ajaran sesat, ngawur gitu loh. Ajaran penghujatan. Nanti kan semua dari kalian pun tinggal gampang, tinggal diikat, tinggal dilempar ke neraka gitu doang. Pemahaman Anda itu sudah benar. Artinya baik Toha 74 maupun di Lukas, itu tidak memungkinkan orang itu lolos sehingga semua manusia berdosa itu pasti masuk neraka. Tetapi Toha 74 itu gak ada celah sehingga semua manusia yang berdosa pasti masuk neraka. Pertanyaan saya sekarang gini, Anda harus jawab ya. Apakah Allah akan mengampuni dosa yang Anda tidak minta ampun? Tolong jawab ini. Pak, sekali lagi saya katakan kepada Anda, saya harus berapa kali ya menjelaskan ini kepada Anda. Dan saya tidak berharap sih Bapak harus paham dengan apa yang saya sampaikan, tapi ya sudahlah ya. Saya tetap akan menjelaskannya, dan ini mungkin bukan buat Anda sih, ini buat kami umat Islam begitu. Di dalam surat Taha dikatakan siapa yang berdosa berhadapan dengan Allah berdosa maka dia akan masuk neraka. Iya, betul. Tapi Anda tidak membaca ayat di bawahnya. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka Allah jamin itu surga. Dan itu juga terdapat dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah yang menjamin bagi siapa yang beriman dalam artian percaya dengan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan satu-satunya dan apa-apa yang memang wajib kami imani. Kemudian kami melaksanakan amal soleh, Pak. Jadi persyaratannya itu yang pertama adalah memiliki KTP dulu. KTP sebagai seorang yang mengimani bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar. Lalu kami harus dituntut beramal soleh. Amal soleh itu panduannya siapa? Tuhan yang tentukan. Ada perintah, ada larangan. Maka jika orang-orang ini Pak yang sudah melakukan beriman kepada Tuhan yang benar, percaya dengan apa yang harus diimani, kemudian melaksanakan amalan soleh, mustahil dia membawa dosa ke hadapan Tuhan.
Walaupun dia melakukan dosa sekecil apapun, Pak, maka Tuhan dengan mudah mengampuni tanpa harus bunuh diri. Itu loh, Pak. Dan ini sangat mudah kami umat Islam memahami. Dan Bapak saja yang gusar dengan ayat ini. Bapak saja yang khawatir dengan ayat ini. Sementara kami umat Islam paham buktinya, Pak. Mu'alaf makin banyak bertambah. Justru jaminan keselamatan dari kalian kok malah mu'alaf juga makin banyak. Dan anehnya murtadin mengaku bertemulah dengan Yesus. Alasan-alasan begitulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam agama kalian. Sementara mereka yang mu'alaf justru menemukan kebenaran ketika membaca ayat itu sendiri. Banyak kesaksian seperti itu. Tidak sedikit, Pak, orang-orang pintar yang masuk ke dalam Islam. Bukan orang kaleng-kaleng, Pak. Nah, tapi ya sudahlah, saya tidak memaksakan Anda harus memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama, saya bukan ulama. Pemahaman agama saya tidak setinggi Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, atau Ustadz Adi Hidayat. Yang memang Al-Quran ini dengan hadis ini memiliki harus mempelajarinya dengan baik, baru kita akan memahami dengan sebaik-baiknya. Namun kami umat Islam, sebodoh-bodohnya kami tahu dengan surat Toha ini. Siapa yang berdosa di hadapan Allah pasti masuk neraka. Tetapi tidak semua umat Islam mati membawa dosanya, Pak. Karena kami diberi kesempatan oleh Allah menghapus dosa di dunia dengan cara bertaubat, kemudian melaksanakan amalan soleh. Jadi buat umat Islam bukan hal yang aneh. Kalau Bapak merasa gusar dengan ayat ini, itu yang aneh. Bapak kan tidak mengimani. Buat apa Bapak khawatir? Buat apa Bapak gusar? Saya kan sudah bilang, Bapak nggak usah jadi orang Islam, nggak apa-apa. Karena Bapak memang menolak. Nggak apa-apa, karena gini, Pak, percuma Bapak menjadi orang Islam kalau hal seperti ini Bapak tidak mengerti gitu. Dan Bapak bukan orang mencari kebenaran, Bapak ini, tetapi adalah orang yang mencari pembenaran untuk keimanan Bapak. Sementara apa yang Bapak tuduhkan semua tertulis indah di dalam kitab Bapak. Bapak bilang Yesus menjamin keselamatan. Yesus saja bilang di ayat Lukas. Dan dia bilang tidak semua, cobalah masuk ke jalan sempit itu, tidak ada yang selamat. Kalian digarami semua dengan api. Kemudian Yesus katakan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Yesus mengajari dihakimi. Tuhan akan membalaskan apa perbuatan kita. Itu yang Yesus katakan. Karena Tuhan itu di Nahum 1 ayat 2 dia pembalas. Kalau dia menghapuskan dosa dengan membalaskan kepada orang lain, dia memang pembalas, tapi dia tidak adil. Kami tidak mau seperti itu, mengimani Tuhan itu sifatnya ketika dia tunjukkan kasihnya, dia menghilangkan keagungannya dan menghilangkan keadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika bertindak itu tidak melepaskan semua sifat-sifatnya dari dirinya. Sejalan semua sifatnya itu, ketika dia adil, dia akan menunjukkan kasihnya. Ketika dia menunjukkan kasihnya, dia tidak akan menurunkan keagungannya. Ketika dia menunjukkan keadilannya, dia bersifat apa? Berkehendak. Dia menghendaki siapa-siapa saja yang diberikan rahmat, dia yang berkehendak. Jadi memang dipilih oleh Tuhan. Dan karena kenapa? Tuhan itu tidak zalim, dia tahu siapa yang layak dipilih. Yang diterima taubatnya dia yang berhak. Makanya saya bilang muslimun itu artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan. Ketika seseorang itu beriman kepada Tuhan yang benar, lalu dia melaksanakan apa perintah Tuhan itu, lalu dia berserah diri masalah takdirnya kepada Tuhan. Itulah kenapa kami beriman kepada qada dan qadar. Kami berserah diri kepada Tuhan. Saya sudah kutipkan ayatnya. Saya tidak berbicara berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan dalil. Kami diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Untuk hari esok saja kami disuruh berserah diri kepada Tuhan. Tidak ada yang pasti memastikan bahwa saya besok akan mendapatkan uang berapa besok, gaji berapa besok. Tidak ada yang dapat memastikan apakah saya masih hidup besok. Tidak, kami diperintahkan untuk menyerahkan sepenuhnya ketentuan Tuhan terhadap diri kami. Tapi kami diperintahkan juga untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah kami melaksanakan itu semua, kami berserah diri kepada Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak kembali. Tunggu, saya pendekin ini saya end dulu ya. Saya akan bertanya kepada Anda. Dari tadi Anda bertanya mulu, saya yang tanya sekarang. Matius 7 ayat 21 mengatakan bahwa bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa yang mana? Anda baca di Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapa itu adalah setiap orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, supaya Yesus membangkitkannya di akhir zaman. Nah, itu kehendak Bapa. Jadi artinya orang Kristenlah yang masuk surga sesuai dengan ayat-ayat itu. Dan tidak ada
satupun ayat di dalam Islam yang menjamin bahwa Anda akan masuk sorga. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mati di dalam Islam itu terbebas dari dosanya. Terbukti di dalam hadisnya, Muhammad minta ampun 70 sampai 100 kali sehari supaya dosanya diampuni. Itu seorang nabi minta ampun 70 sampai 100 kali sehari. Anda minta ampun berapa kali? Hah? Nabinya aja ketakutan masuk neraka karena dia tahu Taha 74 itu gak ada celah. Tetapi Anda kok sesumbar dengan mengatakan, mengubah-ubah bahwa Anda atau orang Islam masuk dalam keadaan tidak berdosa. Jangan mimpi. Anda jangan memperkosa ayat Anda, Pak. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, tidak ada dikatakan di sini percaya dalam artian menuhankan anak, tapi percaya kepada anak itu, percaya dengan setiap kata Yesus. Lalu kenapa kalian dikatakan ketika Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3 bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya, dan mengenal Yesus yang Engkau utus, kenapa Anda menolak? Yesus bersujud kepada Tuhan, tapi Anda tidak pernah bersujud kepada Tuhan. Yesus dalam Lukas berdoa, kepadamu aku bersyukur Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di dalam Lukas, saya lupa nomor ayatnya. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Jangan katakan Bapamu yang lain, hanya satu Bapamu yang di surga. Tidak ada dikatakan di Yohanes yang Anda sebutkan itu ayat mengatakan bahwa harus percaya dan menjadikan Yesus Tuhan. Anda baca lagi ayatnya itu. Percaya kepada Yesus, Pak. Bapak tidak percaya kepada Yesus ketika Yesus katakan kehidupan kekal mengenal Engkau Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Di mana Anda katakan bahwa Anda percaya? Anda menolak Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya yang di langit dan Yesus hanya utusan. Aku hanya diutus untuk Bani Israel. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus adalah utusan dan penyampai firman. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dari mana Anda ini menyembah Yesus? Tidak ada perintah menyembah Yesus sama sekali. Anda kutip ayat itu. Percaya kepada Yesus. Iya. Kami umat Islam percaya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa dia hanya utusan dan Tuhan yang satu-satunya adalah dia yang mengutus Yesus. Lalu dari mana Anda bisa mengklaim bahwa Anda ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, sedangkan perkataan Yesus saja Anda pelintir-pelintir? Yohanes 17 ayat 3 itu bahasa Indonesia yang sangat sederhana, tidak perlu pentafsiran. Semua orang, kalau saya rasa anak SMP, kalau tidak kena doktrin, dia akan paham ayat itu. Engkau, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau, Tuhan satu-satunya. Engkau itu bukan saya, Pak. Engkau itu ada sosok lain yang ditunjuk oleh Yesus. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yang mengutus Yesus itu ada, dan Yesus itu diutus, artinya yang mengutus ada. Jangan sebut Bapamu yang lain, hanya satu Bapamu yang di surga. Jangan katakan aku baik, hanya satu yang baik, dia Bapamu yang di surga. Kurang apa lagi pernyataan Yesus yang Anda tidak percaya? Lalu Yesus katakan, kata Yesus, kamu akan dihakimi. Sebagaimana kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu umat Islam meyakini itu. Setiap orang akan dihisab sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan kami diajarkan oleh Adam alaihissalam bertaubat, karena Tuhan itu maha penerima taubat, maha pengampun. Sementara di imamat dikatakan bahwa Tuhan itu jijik dengan pembunuhan manusia. Anda percaya bahwa Tuhan itu mengampuni dosa dengan membunuh anak manusia. Yang Anda klaim Tuhan itu sendiri membunuh anak manusia saja Tuhan tidak suka di imamat, perkara kejijikan bagi Tuhan membunuh anak manusia. Tiba-tiba Anda katakan Tuhan bunuh diri, mengampuni dosa umatnya, hambanya. Ayolah pakai akal sehat Anda. Sekarang gantian, saya sudah menjelaskan apa yang Anda tanyakan, dan saya tidak perlu harus tidak bertanggung jawab. Anda harus paham, itu terpulang kepada Anda karena memang Anda menolak. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengaku dia Kristen itu langsung bisa menjadi orang baik sampai dia mati, atau bagaimana? Itu dulu pertanyaan saya. Anda tahu nggak siapa yang menulis Torah Musa, Kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan? Itu adalah Musa. Kok Musa bisa tahu bagaimana kisah penciptaan, kisah nenek moyang yang ratusan tahun sebelumnya? Karena
dia menulis bersama Allah di Gunung Sinai. Ada baca. Jadi akhirnya Musa menuliskan itu semua karena Allah yang memberitahu Musa tentang hal-hal yang tidak diketahui. Ya. Jadi pada saat Musa menuliskan kitab Torah Musa ini, sebelumnya itu Abraham dan lain sebagainya memahami Torah lisan namanya. Ya. Apa itu disebut Torah Semispah, apa Sibalpe. Jadi artinya pada saat itulah semua yang ada di dalam kitab Torah Musa itu adalah tulisan Musa bersama dengan Allah. Ya berarti itu tentang Henokh juga. Karena Henokh itu ada ditulis di dalam Torah Musa. Oh, berarti Anda tidak menangkap maksud saya. Saya mengatakan Isra Mi'raj itu paganisme. Itu bukan soal Muhammad diangkat ke langitnya. Tetapi Isra Mi'raj membuktikan bahwa Allah itu terbatas ruang dan waktu. Ya, sehingga untuk menemuinya Muhammad harus naik burung borak, terbang dalam semalam untuk mencapai arasy itu. Ya berarti apa? Kan butuh waktu dan butuh perjalanan. Ya berarti Isra Mi'raj itu membuktikan bahwa Allah itu terbatas ruang dan waktu. Dia nggak bisa kemana-mana. Jadi Allah itu nggak maha hadir. Ya, Allah SWT nggak maha hadir kalau Anda menganggap Isra Mi'raj itu sebagai kebenaran. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak maha hadir. Kalau Allah maha hadir kan nggak perlu dong Muhammad harus terbang ke sana jauh-jauh lagi.